Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih dapat diberi kesempatan untuk melangsungkan acara diskusi online pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Di sini kami dari kelompok 14 kelas 6A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi pengembangan kurikulum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 14. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putra Tika, dengan NIM 190611100037 selaku moderator dan sekaligus pemateri kedua. Kemudian rekan saya yaitu Silvi Dwi Susanti dengan NIM 190611100038 sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir yaitu Sukma Pandia dengan NIM 190611100039 sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu diskusi kita pada hari ini, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Susanti, NIM 038 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kurikulum hasil pengembangan. Implementasi merupakan suatu proses dalam penerapan sebuah ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis. Berdasarkan hasil tindakan tersebut akan memiliki dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai sikap. Menurut Miller dan Seller 1985 mengungkapkan bahwa in some case implementation has been identified with instruction, yang berarti bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam sebuah praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga dapat menyebabkan suatu perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Menurut Permendikbud 2013 dalam Werianti et al. 2020 halaman 477 menjelaskan bahwa pendidikan selalu mengupayakan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terdapat di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan mutu guru, adanya pengembangan kurikulum, serta pergantian kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu mengembangkan segala potensi positif yang terdapat dalam diri siswa. Pada kurikulum 2013 berorientasi pada penguatan proses pembelajaran yang memicu siswa mampu berpikir kritis dan memiliki kemampuan berimbang pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi menjelaskan sebuah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi siswa untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Nurmasali et al. 2016 dalam Werianti et al. 2020 1147 menjelaskan bahwa standar isi tersebut telah disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, persiapan proses pembelajaran yang dirancang tidak terlepas dari bahan ajar yang digunakan dalam setiap proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013 telah dijelaskan atau dijabarkan ruang lingkup materi apa saja yang akan diajarkan pada setiap kelas. Materi pelajaran atau bahan ajar disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah.
Dalam kurikulum 2013 menekankan pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu. Menurut Narti et al. 2016 dalam Sari et al. 2018-1572 menjelaskan bahwa pembelajaran tematik didefinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan pada sebuah tema yang di dalam tema tersebut terdiri dari beberapa mata pelajaran yang digabungkan menjadi sebuah tema. Sejalan dengan pernyataan dari Majid 2014 bahwa suatu pembelajaran tematik terpadu dapat memungkinkan siswa baik secara individu ataupun kelompok untuk menggali serta menemukan konsep holistik, otentik, dan bermakna. Pendekatan yang berorientasi pada peserta didik dan pembelajaran tematik ini merupakan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional, serta dapat mengimbangi padatnya materi kurikulum. Hal ini telah sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran di SD adalah pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik ini, peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah, serta tumbuhnya kreativitas sesuai kebutuhan mereka. Bahan ajar merupakan salah satu aspek krusial dari sebuah proses pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan Lestari 2013, bahwa bahan ajar merupakan perlengkapan yang disusun dengan sistematik dan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang di dalamnya berisi materi pembelajaran, batas-batasan, cara evaluasi, dan metode yang digunakan. Penturi 2018 menambahkan bahwa bahan ajar adalah segala sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, baik berupa bahan ajar cetak maupun non-cetak, yang pada penerapannya disediakan oleh guru. Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai pengertian bahan ajar, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar mempunyai manfaat yang beragam, terutama untuk mendukung proses pembelajaran dan membantu siswa memahami materi yang diajarkan oleh guru. Pada setiap kegiatan belajar mengajar, tentunya guru memerlukan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kurikulum yang berlaku, agar pembelajaran dapat terlaksana secara maksimal. Bahan ajar juga memiliki fungsi penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran serta kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Setelah mempelajari suatu materi, peran bahan ajar terhadap pembelajaran juga diungkapkan oleh Muslani DKK 2018 melalui penelitiannya yang menghasilkan kesimpulan bahwa bahan ajar dapat memberikan konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa serta lebih efektif untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan ajar yang sesuai dengan lingkungan siswa akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Jika bahan ajar yang digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa, maka tentu saja siswa akan lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Berdasarkan penelitian terhadap bahan ajar pada kurikulum 2013, terutama terhadap buku guru dan juga buku siswa, terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya yakni 1. Bahan ajar yang digunakan tidak dirancang oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman guru dalam mengembangkan bahan ajar. Ini terlihat bahwa guru lebih mengutamakan bahan ajar yang diberikan pemerintah. 2. Bahan ajar dari pemerintah dijadikan patokan utama bagi guru sehingga belum merangsang keberanian siswa untuk menceritakan pengalamannya berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Demirel Aaron 2017 4 menjelaskan bahwa pengembangan dan penggunaan bahan ajar kadang lebih berguna daripada menggunakan bahan siap pakai. 3. Bahan ajar yang ada belum mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam mengemukakan pernyataan serta pendapat. 4. Pada buku siswa terdapat soal-soal pembelajaran di mana terlihat bahwa siswa sulit
untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Hal tersebut terjadi karena materi pada bahan ajar sedikit. Soal yang diberikan ada yang tidak terdapat pada bahan ajar, sehingga siswa merasa kesulitan dalam menjawab soal. Setiawati 2016. 5. Bahan ajar belum mendukung kemampuan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pernyataan terkait materi. Hal ini dinilai belum sesuai dengan prinsip bahan ajar yang mendorong siswa untuk bertanya. Vianta 2013. 6. Penggunaan buku siswa untuk belajar mandiri masih dikategorikan sulit. Hal ini dikarenakan buku siswa tidak menyediakan latihan soal dan juga materi yang disajikan hanya sedikit. Pendapat ini didukung dengan penelitian Trianingsih 2016 yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada buku siswa masih ditemukan berbagai kelemahan lain, yaitu 1. Beberapa materi pembelajaran kurang sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan siswa. 2. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan. 3. Soal-soal evaluasi pada akhir pembelajaran di setiap subtema tidak ada, padahal seharusnya itu diberikan berbagai bahan refleksi pembelajaran dalam suatu subtema tersebut. Untuk kelemahan yang terakhir, yakni yang ketujuh, kekurangan lain dari buku siswa juga diungkapkan oleh Afandi 2014, yaitu terdapat beberapa pembelajaran yang masih belum berkesinambungan dengan subtema yang terdapat dalam buku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, maka kami membahas mengenai bentuk pengembangan bahan ajar pada kurikulum 2013. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan ajar yang lebih ideal untuk digunakan dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik siswa SD. Baik, saya Putri Atika, NIM 037, akan melanjutkan penjelasan mengenai bentuk pengembangan dari bahan ajar pada kurikulum 2013. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan oleh rekan saya pada pemateri sebelumnya, maka akan dilakukan pengembangan bahan ajar pada kurikulum 2013. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan ajar yang lebih ideal untuk digunakan dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik siswa SD. Nah, pada bahan ajar kurikulum 2013 masih banyak memiliki kelemahan. Salah satunya yaitu siswa masih mengalami kesulitan dalam mempelajari materi pada buku yang diberikan, dan bahan ajar yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dilakukan sebuah pengembangan dengan inovasi-inovasi yang baru dalam bahan ajar siswa. Nah, inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar yang masih kurang dalam menunjang pembelajaran siswa. Pengembangan bahan ajar by modification dengan menggunakan model pengembangan ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation dengan strategi Question Student Have. Nah, strategi Question Student Have ini atau yang biasa disebut dengan QSH yang telah dikembangkan oleh Melvin L. Silberman digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, strategi ini menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi siswa. Bahan ajar yang akan dikembangkan yaitu bahan ajar cetak, yang dimana dalam beberapa pendapat terdapat beberapa kelemahan, yaitu kurangnya materi yang luas dalam bahan ajar tersebut, sehingga siswa masih kesulitan terhadap bahan ajar yang mereka gunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model pengembangan ADI. Yang pertama yaitu dimulai dari tahap analisis. Pada tahap analisis ini merupakan proses analisis kebutuhan siswa. Analisis kurikulum yang dilakukan dengan menganalisis KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi materi yang terdapat dalam silabus yang dikeluarkan oleh BSNP tahun 2013. Nah, dari indikator dirumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa. Kemudian, analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisis buku guru serta buku siswa. Analisis pada buku guru dilakukan untuk menelaah keterkaitan antara indikator tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dalam analisis ini, dilihat permasalahan yang berkaitan dalam pengembangan bahan ajar tematik terpadu. Analisis juga dilakukan pada buku siswa dengan menelaah materi beserta gambar yang terdapat dalam buku siswa tersebut.
Tahap yang selanjutnya yaitu desain. Pada tahap desain ini digunakan untuk dapat merancang sebuah bahan ajar yang akan dikembangkan. Bahan ajar dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajarnya masing-masing. Perancangan bahan ajar dilakukan dengan memilih format yang sesuai dengan format penelitian bahan ajar yang baik dan benar, dengan memperhatikan kesesuaian materi dan kurikulum. Tentunya pengembangan bahan ajar ini disusun sesuai tuntutan KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang mengacu pada komponen yang terdapat pada bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini juga memperhatikan cara penyajian materi pembelajaran tematik terpadu dengan strategi question student have. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap development. Nah, digunakan untuk mengembangkan desain bahan ajar. Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang valid, praktis, dan juga efektif. Pada tahap pengembangan meliputi yang pertama, validitas isi atau content validity, yaitu apakah bahan ajar yang dirancang sesuai dengan pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu validitas construct atau construct validity, yaitu kesesuaian komponen-komponen pengembangan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tahap implementation. Nah, tahap implementation ini merupakan tahap untuk mempraktikkan atau menerapkan bahan ajar yang telah dikembangkan pada subjek. Tujuannya adalah untuk menguji efektivitas penggunaan bahan ajar tersebut. Bahan ajar yang dikatakan efektif jika dapat memberikan hasil yang baik terhadap hasil belajar siswa. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu adalah tahap evaluation, yaitu tahap evaluasi bahan ajar yang dikembangkan. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk dapat mengetahui keberhasilan serta kelemahan yang terdapat dalam bahan ajar yang telah dilakukan modifikasi di dalamnya. Nah, tahap ini juga bertujuan untuk dapat meningkatkan pengembangan bahan ajar yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kemudian terdapat beberapa alasan mengapa kami menggunakan strategi question student have dalam pengembangan bahan ajar ini, yaitu karena menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Weryanti DKK pada tahun 2020 pada penelitian pengembangan menggunakan model research and development atau R&D dengan strategi question student have mendapatkan hasil bahwa berdasarkan pengembangan, uji coba, dan penyebaran yang dilakukan oleh peneliti, maka yang pertama yaitu bahan ajar yang menggunakan strategi question student have, hasil validasi yang dilakukan menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan berada pada kategori sangat valid. Hal ini terlihat dari perolehan hasil validasi yang dilakukan validator ahli yaitu 3,57 dan hasil validasi yang dilakukan oleh validator praktisi yaitu 3,74. Yang kedua yaitu bahan ajar yang menggunakan strategi question student have ini yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini telah dapat dinyatakan sangat praktis dari hasil analisis respon guru yaitu dengan rata-rata 90%. Kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar yang menggunakan strategi question student have yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini telah dinyatakan efektif dilihat dari hasil aktivitas dan hasil belajar. Maka dari itu, kelompok kami menggunakan strategi question student have dengan model pengembangan ADI untuk melakukan modifikasi pengembangan pada bahan ajar kurikulum 2013. Tentu saja akan ditemukan beberapa perbedaan pada bahan ajar kurikulum 2013 sebelum dan sesudah dilakukannya modifikasi pengembangan ini, yaitu antara lain yang pertama yaitu bahan ajar yang sebelumnya digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, namun setelah dilakukan modifikasi pengembangan bahan ajar tersebut, maka bahan ajar yang baru akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Karena pada pengembangan bahan ajar ini menggunakan strategi question student have, di mana strategi ini sangat menekankan pada kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian perbedaan yang akan ditemukan yang kedua yaitu bahan ajar yang sebelumnya belum mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam mengemukakan pertanyaan serta pendapat. Namun pada bahan ajar yang telah dimodifikasi dengan menggunakan model pengembangan ADI dan strategi question student have ini akan membuat siswa lebih berani untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam mengemukakan pertanyaan serta pendapatnya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pada buku siswa sebelumnya terdapat soal-soal pembelajaran yang sulit untuk dijawab karena materi pada bahan ajar sedikit dan soal yang diberikan ada yang tidak terdapat pada bahan ajar. Namun pada bahan ajar yang telah dilakukan pengembangan ini akan menunjukkan materi-materi yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa pada saat itu, sehingga siswa dapat menjawab soal-soal pembelajaran dengan baik dan benar. Kemudian perbedaan yang terakhir yang akan ditemukan pada bahan ajar kurikulum 2013 setelah dilakukannya modifikasi, pengembangan yaitu penggunaan buku siswa yang pada awalnya sangat sulit digunakan ketika belajar sendiri, namun pada bahan ajar yang telah dilakukan pengembangan ini, siswa akan diberikan materi serta gambar yang menunjang untuk siswa dapat lebih berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan siswa dalam mempelajari materi serta menjawab latihan soal. Sekian penjelasan saya mengenai bentuk pengembangan bahan ajar, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya mengenai bentuk pelaksanaan hasil pengembangan tersebut serta evaluasinya. Perkenalkan, nama saya Sukma Pandia, NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pelaksanaan kurikulum hasil pengembangan. Berdasarkan dari bentuk hasil pengembangan bahan ajar by modification dengan menggunakan model pengembangan EDI, yakni Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation, dan juga menerapkan strategi question, student have atau QSH, maka bentuk pelaksanaan hasil pengembangan bahan ajar tersebut di sekolah dasar, yaitu bahan ajar ini akan digunakan sebagai bahan ajar pendamping untuk menunjang proses pembelajaran siswa di sekolah. Diketahui, bahan ajar buku siswa pada kurikulum 2013 terdapat beberapa pembelajaran yang masih belum berkesinambungan dengan subtema yang terdapat dalam buku. Dan bahan ajar tersebut cakupannya sangat luas dan tidak terperinci, sehingga menyulitkan siswa untuk mempelajari materi yang terdapat dalam bahan ajar, serta ketika ingin menjawab soal-soal pembelajaran. Oleh karena itu, dengan adanya pengembangan bahan ajar ini, maka dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran ketika terdapat pembelajaran yang tidak terperinci dalam buku siswa tersebut. Bahan ajar ini juga dapat dikembangkan oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. Guru dapat mengembangkan bahan ajar ini lebih lanjut agar tidak hanya berpatokan pada bahan ajar yang diberikan oleh pemerintah. Bahan ajar ini lebih menunjang perkembangan keberanian dan keterampilan berpikir kritis siswa, karena materi yang terdapat dalam bahan ajar ini akan lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Bahan ajar ini juga dapat digunakan mandiri oleh siswa di rumah sebagai bentuk bahan ajar pendamping yang dapat memperjelas materi yang terdapat dalam buku siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, pengembangan bahan ajar ini akan cukup sulit dilakukan oleh guru yang tidak memiliki keterampilan dalam mengembangkan sebuah bahan ajar dengan menggunakan model dan strategi yang telah disebutkan tadi. Dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang cukup luas dalam mengembangkan sebuah bahan ajar ini. Selanjutnya, evaluasi kurikulum hasil pengembangan. Dalam penerapannya, pada bahan ajar ini ditemukan beberapa kendala, seperti halnya pengembangan bahan ajar ini akan cukup sulit dilakukan oleh guru yang tidak memiliki keterampilan dalam mengembangkan sebuah bahan ajar dengan menggunakan model dan strategi yang telah disebutkan, yakni model EDI dan juga strategi QSH. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu guru harus mencari berbagai sumber untuk menguasai model dan strategi tersebut, sehingga akan mempermudah dalam mengembangkannya, dan juga guru harus mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas beberapa materi yang terdapat dalam buku siswa yang masih tidak terperinci, serta tidak berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, untuk mengembangkan bahan ajar ini, hal utama yang harus dilakukan oleh guru adalah menguasai model dan strateginya agar mempermudah dalam mengembangkan bahan ajar ini. Poin selanjutnya, dalam penerapannya, selain memiliki kekurangan, juga terdapat kelebihan dalam pengembangan bahan ajar ini.
Seperti bahan ajar ini akan lebih membantu untuk menunjang perkembangan keberanian dan keterampilan berpikir kritis siswa. Karena materi yang terdapat dalam bahan ajar ini lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Bahan ajar ini juga dapat digunakan secara mandiri oleh siswa di rumah sebagai bentuk bahan ajar pendamping yang dapat memperjelas materi yang terdapat dalam buku siswa. Jadi, dengan adanya bahan ajar ini, kebutuhan yang tidak dapat ditemukan dalam bahan ajar utama akan terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.